Alotnya Prancis itu yang membuat Prancis itu juga jadi susah kebobolan nih. Dan Prancis cuman butuh gol hoki lagi aja untuk lawan Portugal untuk bisa lolos. Kalau gue prediksi skornya lawan Portugal ini bisa lebih dari 1 sih. Mungkin bahkan gue bisa bilang ini bisa 3 gol gitu. Bisa 3-1 sih. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, kontes yang bahas sepak bola dunia, dan kali ini kita akan bahas babak 16 besar Euro 2026. Udah lebih lama. Visioner. Euro 2024 ya maksudnya guys, dan serta membahas ini pertandingan kemarin ya 16 besar, sekalian membahas prediksi ke perempat finalnya nanti. Nah kali ini gue bareng dengan Rizal Armada. Nyanyi dulu lagu Siap. Bukan. Rizal Armada itu yang... Tadi Domino tuh Armada juga. Bukan. Rizal Armada itu yang sebagai kekasih. Nah, terus ada Ameng. Laksmana Raja. udah ini dulu deh. Ada Komeng sebagai harapan Indonesia ya. Harapan Bekasi. Dan juga fans garis keras Jerman. Jorok banget. Bang Bara tentunya. Nah, sebelum lanjut pembahasan, kita ada gue mau ingetin kita ada link Saweria di bawah ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngasih supportnya silahkan menuju ke link tersebut atau melalui QR Code yang ada di bawah sini. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru dari kita. Sekarang kita langsung membahas bagan quarter final Euro 2024 ya. Di mana di pertandingan pertama nanti bakal ada Spanyol lawan Jerman, kemudian ada Portugal melawan Prancis, Netherlands atau Belanda melawan Turki, dan terakhir ada Inggris melawan Swiss. Ini daerahnya tinggal diganti ya warnanya ya. Kebalikan. Ini Inggris sama Swiss. Nah, pertama kita langsung bahas tim jagoannya Bang Bara dulu langsungnya sebagai tuan rumah. Ada Spanyol lawan Jerman. Yang kemarin Jerman berhasil mengalahkan Denmark dengan cukup cukup meyakinkan lah ya menurut gue juga. Sementara itu ada Spanyol yang comeback dari Georgia walaupun sempat tertinggal gol 0-1 duluan ya, dari gol bunuh diri sebenarnya kan itu. Gol bunuh diri Lenormand kalau nggak salah. Ya Lenormand itu gol bunuh diri dan dia berhasil membalasnya dengan 4 gol justru nih. Nah, kita mungkin bahas yang Jerman dulu Bang Bara nih. Ya. Jerman Denmark kemarin gua sih melihatnya memang meyakinkan, tapi menurut lu gimana kemarin? Sempat bikin deg-degannya kan pas yang Denmark ngegolin tapi di VAR kan. Nah itu sebenarnya memang walaupun Jerman secara kualitas di atas Denmark, tapi karena kan ada sedikit dramanya kayak pertandingan rada ditunda, masih 0-0, terus udah gitu kayak bobolan duluan kan. Tapi untungnya sih memang ya mentalitas Jerman sebagai tuan rumah, gua rasa di tahun ini memang lumayan beda ya dibanding ketika dia tuan rumah Piala Dunia yang sebelumnya. Jadi di sini dia bisa dengan matang mengalahkan Denmark yang memang tidak istimewa, gue bilang. Dan di pertandingan kemarin tetap dengan skemanya penyerangannya siapa namanya Nagelsmann. Cuma memang perubahan di bek kiri si Rom lebih jadi dipasang sekarang, dan kayak Havertz juga gue lihat bermain cukup impresif di match itu. Masih ya sesuai prediksi lah, Jerman masih tetap akan melaju menang lawan Denmark sih. Ya kan udah kejadian. Iya, maksudnya udah sesuai dengan ekspektasi lah ya. Oke. Sementara untuk kubu Spanyolnya di awal-awal laga kita sempat agak kaget karena kalau gue ngeliatnya ini justru kayak pertandingan Inter melawan Sassuolo di mana Spanyol menguasai pertandingan, banyak serangan tapi gagal. Justru ketika Georgia melakukan serangan balik dia dapat hasilnya. Ya menurut lu gimana aja kemarin Georgia? Ya, gua pribadi cukup nggak kaget juga sebenarnya Georgia bisa memberikan perlawanan ya. Karena ternyata selain si Kvaratskhelia, itu ada si strikernya itu si Mikatadze itu, betul. Nah, dia benar-benar kuat gitu kan, secara fisik ada di depan dan cukup skillful kalau menurut gue ya, untuk ukuran pemain sepak bola dari negara yang bisa dibilang sepak bolanya kalau di Eropa ya bukan yang unggulan lah gitu. Dan pertahanannya juga cukup solid, terutama di lini tengahnya menurut gue bisa cukup mengcounter gitu ya lini tengahnya Spanyol. Tapi ketika gol pertama terjadi gue juga ngerasa
itu emang bukan sesuatu yang bisa memberikan kejutan lebih lagi sih. Setelah itu Spanyol benar-benar bangkit dan ya kualitas materi pemain tuh nggak bohong juga sih. Terutama Rodri akhirnya bisa menunjukkan kelasnya setelah itu kebobolan. Benar-benar dia bisa dia kuat secara bertahan dan bisa ngatur serangan banget kan si Rodri gitu. Terus juga ya biasalah Nico Williams sama si Lamine Yamal itu benar-benar merepotkan di sisi sayap dan ketika gol pertama terjadi juga gue nggak ngelihat ada kepanikan atau gimana gitu dari tim Spanyol, kayak ya udah ini emang kebobolan aja gitu dan benar aja digulung habis di babak kedua kan untuk bisa membalikan keadaan. Gue ngeliatnya gitu sih pertandingan. Lu gimana, Rang? Mungkin ada satu pemain yang belum sempat lu omongin, ada Mamardashvili itu sampai sekarang masih jadi kiper dengan penyelamatan yang terbanyak. Memang mesti diakui secara tim, secara kualitas memang jauh di bawah lah. Tapi untuk sebuah negara debutan ya bermain di Euro, sebelumnya kan kalah pahit kan ya di kualifikasi playoff juga sama kan. Akhirnya dia bisa main dengan mungkin kita bisa bicara ini juga salah satu generasi emasnya Georgia juga ya. Sebelumnya kan memang ada. Tapi in some way di sini punya kualitas yang sangat di luar ekspektasi orang banyak lah bisa lolos, dan gue kan udah bilang kemarin pada saat gua sebelumnya lah pas kemarin kita ngomong masalah siapa yang bakal lolos kan, gua ada bilang mesti waspada sama Georgia karena Georgia ini bukan masalah kualitasnya tapi mentalitinya ini loh, karena bermain secara unit gitu. Georgia final. Ya gue juga pengennya final, enggak, tapi gue bilang yang pas di fase grup sebenarnya yang Turki gue malah ekspektasinya dia di posisi 3, ternyata malah Georgia yang di posisi 3. Terus di luar itu memang golnya juga jatuh dari langit lah, golnya bunuh dirinya Lin Orman. Tapi biarpun itu memang Georgia itu memang kayaknya salah satu spesialis untuk nyuri gol duluan. Dan ketika dia udah ngambil gol duluan langsung memang Grendel main di belakang dan semua pemain itu mau bersatu untuk defense gitu loh. Even Kvaratskhelia yang bermainnya biasanya lebih ke depan. Tapi di sisi ini Spanyolnya juga bermain lebih unit lagi gitu. Jadi nggak ada pemain yang terlalu menonjol gede banget. Atau pemain yang maksudnya individualistis banget, enggak lah. Di sini semua bermain secara unit. Mungkin gue bisa bilang sampai sekarang Spanyol di atasnya Jerman gitu. Untuk kualitas tim ya. Kualitas tim sementara gue naruh Spanyol di posisi atas, kedua baru Jerman, sisanya Inggris itu ada di posisi 17. Jadi itulah kualitasnya. Terus mungkin terakhir ada satu pemain lagi yang nggak banyak orang omongin di timnas Spanyol itu adalah Fabian Ruiz. Fabian Ruiz di 4 pertandingan dia udah buktiin kualitasnya dia secara permainan. Orang banyak bilang tap in, tapi kualitas dia di lapangan, presence-nya di lapangan tuh bagus banget. Buat gue sih bagus banget. Ya, mantan main Napoli yang sekarang udah ke PSG. Betul. Top score berarti Musiala lah ya. Musiala 3 ya? Kan Georgia-nya udah gugur. Nah berarti tadi langsung aja kita geser ke pertandingan Jerman lawan Spanyol ya. Tadi kalau gue mau nambahin sedikit lagi, gue suka dengan Spanyol yang walaupun waktu Reza sama Bintang bahas, yang waktu lu main catur berdua itu kan, Spanyol dan Italia salah satu tim yang dengan punya pemain minim pengalaman di Euro kali ini ya. Di caps timnasnya sedikit. Tapi gue nggak melihat itu ketika kemarin lawan Georgia. Ketika mereka ketinggalan benar nggak panik sama sekali, mereka tetap bermain sebagaimana mereka mestinya. Dan gue ngeliat Nico Williams ini karena gue sering lihat Leo di Serie A ya, ini sebenarnya mirip-mirip Leo tapi dengan IQ yang lebih tinggi menurut gue. Sumpah deh, dia gue nggak tahu umur berapa sih, kayaknya masih 20-an dan masih 23 terbilang muda lah ya. Tapi dia udah cukup dewasa sih menurut gue. Dia timing passing, timing shootingnya dia pas lah, tepat lah menurut gue. Setuju. Kalau Leo kan kita tahu sendiri kadang-kadang dia sering ngablu sendiri. Banyak gitu, kadang-kadangnya. Kadang-kadang. Nico Williams ini kayak level di beyondnya si Leo nih, walaupun dengan mirip-mirip cara mainnya gitu. Betul. Nah ini pertandingan lawan Spanyol, lawan tuan rumah ini ketika di episode sebelumnya kita prediksi, gue kan prediksi Spanyol bisa menang nih karena dia lebih cair dan ternyata lebih nggak panikan dibandingkan Jerman yang kata Bang Bara ketika dia tim yang nggak boleh ngelakuin kesalahan. Kalau ngelakuin kesalahan bisa berakibat fatal. Nah, menurut lu gimana nih Bang? Prediksi untuk pertandingan besok? Ya, Jerman sih akan lebih ini ya, dia lebih agresif lagi kalau gue rasa malah, karena maksudnya dia berusaha mencuri gol di awal ketika melawan Spanyol, karena ketika Jerman sudah pegang bola dengan kondisi unggul itu akan membuat pemain-pemainnya lebih tenang kalau menurut gue gitu. Itu kan jadi terjaga oper-operannya segala macam.
Cuma memang yang masih belum kelihatan banget performanya itu Florian Wirtz sih. Di Euro ini walaupun udah Serangan utama doang ya golnya. tapi setelah itu ketutup sama Musiala. Nah, gue pengen dia lebih berperan lagi karena kebetulan juga Lenormand sama Carvajal kan di sisinya dia tuh gue harap bisa lebih eksploitasi dua back ini. Di sisi lain Jerman ini gue rasa Fabian Ruiz itu akan diserahkan kepada Andrich sih. Iya. Untuk dimatikan di borgol jempolnya gini. Kalau skor lu gimana? Berarti lu optimis ke Jerman bisa? Optimis. Jerman 1-2. 1-2. Oke. Lu enggak? Mungkin gue nambahin sedikit tadi ngomongin masalah Spanyol. Kalau lo lihat di sini ada beberapa pemain basket kan sebenarnya. Ada cukup banyak pemain basket yang ada di situ. Dan fakta, Lenormand, Unai Simon, Nico Williams, Oyarzabal. Fakta menariknya memang, Luis de la Fuente ini memang mantan dan memang orang basket, mantan pelatihnya Bilbao biarpun cuma sebentar. Habis itu menariknya fakta track record dia sebagai pelatih itu memang menanjak bener-bener kayak karir kerja. Jadi dari Spanyol U17, U19, U23 baru ke senior. Karir ya. Dan umurnya juga udah puluhan something. Jadi punya mindset yang udah cukup mature, terus juga pemain yang dibawa sebenarnya biarpun dengan caps yang bisa dibilang minim, tapi banyak pemain-pemain senior yang gue juga nggak nyangka. Gue tuh baru aware pemain-pemain line up-nya Spanyol tuh pas main FIFA. Ada Jesus, ada Navas ya, ada Jesus Navas dan Carvajal yang memang udah beberapa kali di live out dari timnas juga. Iya, tapi maksudnya di luar dari caps yang rendah ini bisa dikombin sama pemain-pemain yang punya pengalaman gitu. Jadinya pemain Wih, keter sekali itu. kaget gue. Jadi melanjutkan dari pembicaraan tadi, mereka punya balancing tim yang bagus gitu buat gue. Di luar itu pertandingan ini tadi gue udah bilang Spanyol tuh di atasnya Jerman kan. Tapi entah kenapa di pertandingan kali ini gue tetap masih ngarahin ke Jerman ya? value gue tetap ke Jerman karena ya balik lagi tuan rumah dan ini akan adu rigid-rigidan sih buat gue, adu rapih-rapihan timnas. Dan beberapa kali gue lihat biarpun Spanyol punya tingkat kerapihan yang lebih bagus dibandingkan Jerman, gue lihat kesalahan-kesalahan fundamentalnya Spanyol terkadang suka kelihatan gitu, dan itu gue bisa lihat kayaknya Jerman yang bisa lebih exploit itu sih dibandingkan Spanyol, karena balik lagi pemainnya punya pengalaman. Di Jerman gue sih lihatnya lebih banyak ya dibandingkan Spanyol. Itu doang sih masalah pengalaman dan tensi tuan rumah aja sih. Jadi kalau mungkin gue tambahin lagi buat skor juga kemungkinan besar sih bakal lumayan banyak gol sih, 2-3 gue lihatnya. Buat Jerman. Ya, lu berapa aja? Ya dari penjelasan Rangga tadi justru si Fuente malah punya pengalaman lebih ya. Ini yang bisa jadi faktor X-nya Spanyol untuk bisa mencuri kemenangan lawan Jerman. Nagelsmann ngedeploy taktiknya itu menurut gue mature banget melebihi umurnya dia ya. Kalau menurut gue pemilihan pemainnya dan juga ada sosok Toni Kroos di sana yang sebenarnya nggak bisa diabaikan juga, presence-nya dia tuh benar-benar pengaruh gitu. Jadi ini kombinasi antara pemain senior dan pemain mudanya tuh dapat banget gitu di Jerman. Sama seperti Spanyol, sebenarnya dua tim ini sama-sama menarik gitu kan untuk ditonton gitu. Dan di Euro ini dua tim ini juga memberikan permainan yang atraktif kan dari fase grup dari awal. Nah menurut gua faktor tuan rumah juga akan sangat mempengaruhi ya di pertandingan kali ini. Ini gimana Jerman harus bisa memanfaatkan itu tadi sih, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol gitu. Itu harus benar-benar dieksploit dan jangan ragu juga untuk memberikan tembakan langsung kalau menurut gua gitu kan. Karena Unai Simon ini kurang teruji di Euro kali ini karena memang lawan-lawannya belum sepadan gitu. Ini prediksi yang sulit kalau dari gua karena emang dua tim ini sebenarnya layak juga bertemu di final ya. Tapi ini final yang terlalu cepat juga kalau menurut gua untuk turnamen kali ini. Tapi gua pribadi juga selalu punya soft spot buat Jerman gitu ya. Gua menjagokan Jerman di 2014, 2018 enggak sih, karena gue udah tahu kayak pemainnya udah puas dengan Piala Dunianya ya. Tapi menurut gue itu bakal ada gol 1-3 sih untuk kemenangan Jerman kalau menurut gue. Tapi ya ini pertandingan yang ketat lah gitu. Menurut gue ini pertandingan bisa yang jadi extra time juga. Sulit diprediksi sih buat gue pribadi. Ini pertandingan yang gue juga bakal seru untuk nontonnya setelah sekian banyak pertandingan yang gue tonton. Menurut gue ini salah satu yang gue nggak bisa
nggak bisa prediksi lah. Gue sebenarnya bisa prediksi tuh buat ngeliat-ngeliat yang binatang itu loh. Misalkan binatang dia ngambil makanan yang mana. Nah itu gue lebih percaya yang itu. Percayain kayak gitu. Lebih percaya itu gue dibandingkan otak gue sendiri. Tapi kenapa gue milih 1-3 Rang? Tadi karena walaupun emang ini pertandingan yang ketat, cuman gue ngerasa kayaknya mentalitas dari pemain-pemain Spanyol itu yang bisa digoyang gitu sama Jerman. Menurut gue Rudiger dengan ngeselinnya dia mungkin bisa gitu mancing emosi Yamal atau Nico Williams yang notabene jauh lebih muda gitu. Ya, Yamal lagi liburan sekolah juga. Password itu juga. Masih liburan kan di Indonesia di liburan juga nih. Apa jadi faktor gitu. Jadi faktor gitu si Rudiger ini untuk ngacak-ngacak mental penyerang-penyerangnya Spanyol. Ya kita lihatlah kedewasaan pemain muda Spanyol ini di sini bisa jadi pembeda apakah mereka emang udah layak jadi superstar atau belum sih. Ini sih. Gitu. Dan Cucurella harus diganti sama Grimaldo. Biar larinya. Enggak sih, buat gue balance. Balance dengan justru gue ngeliat ketika harus masukin Grimaldo, justru ketika lo butuh untuk pemain lebih ofensif. Nah, justru itu. Jerman itu jangan dikasih nyerang, Rang. Nih, kalau gue sih tetap Emang. stand dengan prediksi gue yang di episode kemarin ya. Gue tetap menjagokan Spanyol dan di pertandingan ini gue juga tetap merasa Spanyol bisa memenangkan pertandingan ini walaupun dengan sangat sulit ya, ketat 2-1 skor dari gue. Dan menurut gue pemain-pemain kayak Cucurella, kayak Fabian Ruiz tetap harus ada di line up karena mereka yang bikin balance di lini tengah dan lini belakang menurut gue. Dan secara experience sih, gue ngeliatnya secara experience. Tapi Grimaldo punya pengalaman di Jerman itu loh yang menurut gue bisa masuk akal tapi ketika defensive stance sih ya gue karena gue nonton lawan Atalanta ya gue udah melihat bahwa Grimaldo itu keteteran banget ketika ditaruh ke belakang, makanya ditaruh di left midfielder kan sebenarnya. Iya, jadi di left wing back yang maju mulu sebenarnya. Maju terus. Oke, pertandingan selanjutnya ada Portugal lawan Prancis yang dimana Portugal sangat kesulitan untuk melewati si Slovenia. Ya, gue juga di kemarin prediksi gue ini bakal ke upset, ternyata hampir. Ini kemarin Ronaldo gagal penalti, tendangan bebas juga itu sangat spotnya dia sebenarnya sangat gak jauh dari kotak penalti kan ya. Terus harus melewati adu penalti cukup berat lah, cukup apa ya namanya, cukup nggak semudah itulah ternyata melawan Slovenia yang memang digawangi oleh Oblak, terus ada Jaka Bijol juga bek Udinese, terus Benjamin Sesko tapi tetap aja kayak gitu. Itu one on one ya kalau one. Ini kayak kesalahannya si Pepe kan kalau nggak salah. Betul. Mengingatkan pada pengalaman final Piala Dunia Kolomwani kan. Iya benar. Yang Martinez. Nah, kalau Bang Bara nih melihat Ronaldo atau Portugal yang ya sebenarnya banyak banget pengalaman dibandingkan dengan Slovenia. Apa masalahnya kemarin untuk Ronaldo dan kawan-kawan? Ya memang sebenarnya Portugal dari awal di grup juga memang ada sempat menang lawan Turkinya meyakinkan ya. Cuma gue ngeliat sih memang masanya generasi ini sih udah habis sih. Dan bahkan gue waktu itu kan memprediksi Slovenia lolos dan tim-tim yang udah memaksakan untuk menang, maksudnya ini akhirnya menang nih tim sama kayak Italia akhirnya menang sama Kroasia atau dari awal Italia udah memaksakan untuk masuk ke Euronya lah kan mereka udah terseok-seok juga kan. Benar sih. Ini sama Portugal harusnya secara nujum ya sih. Harusnya udah kalah lawan Slovenia kemarin, cuma dia push their luck lah lawan Slovenia dia masih bisa lolos. Di sini ya udah nggak bisa lah lu lawan Prancis. Bakal menang Prancisnya dengan mudah sih kalau gue bilang nantinya. Iya, kalau lu kan juga jagoan Prancis aja. Kemarin dia menang juga nggak terlalu meyakinkan lah menurut gue ya. Iya. Pertandingan sebelumnya menangnya itu apakah bisa menang lagi lawan Portugal nih, kemenangan Prancis kemarin? Bisa, karena sebenarnya pertandingan Prancis kemarin menurut gua Prancis sebagai unit itu mohon maaf gitu ya jauh di atas Inggris sebagai unit ya. Dan sebenarnya materi pemainnya Prancis juga cukup matang kalau menurut gua selalu nekenin itu kan di prediksi yang kemarin itu juga gue bilang gitu kan dan gue ngelihat sih back-backnya Prancis bisa banget untuk nahan serangan-serangan Portugal sih kayak si Upamecano, William Saliba dan gue juga baru ngeh banget gitu. Gue udah ngehin Saliba tuh main di Arsenal bagus dan di Euro kali ini gue ngerasa Saliba itu emang oke lah ini emang salah satu back terbaik di dunia saat ini gitu ya. Untungnya Upamecano nggak kayak main ketika di Munchen ya. Iya dan Upamecano bisa jadi penyeimbangnya Saliba banget gitu. Dia mungkin terbawa ya oleh permainannya Saliba.
Walaupun emang Prancis golinnya juga dari own goal lagi kemarin waktu lawan Belgia. Ini baru satu open goal, belum ada Nggak ada goal open ya, play. Belum ada open play. Tapi penalti kan ya. Tapi ya justru itu alotnya Prancis itu yang membuat Prancis itu juga jadi susah kebobolan, Di. Dan Prancis cuman butuh gol hoki lagi aja untuk lawan Portugal untuk bisa lolos. Kalau gua prediksi skornya lawan Portugal ini bisa lebih dari 1 sih. Mungkin bahkan gue bisa bilang ini bisa 3 gol gitu. Bisa 3-1 sih skornya. Oke, 3-1 tadi Bang Bara berapa? Gue 2-0 deh Prancis. 2-0 Prancis. Kalau gue sih melihat Prancis memang masalahnya di finishing dan lini depan juga ya. Ketika lawan apa tuh yang ada yang Thuram masih ngoper lagi ke Griezmann, terus Griezmann-nya malah kemana itu gue lupa lawan apa. Lini depannya terakhir di Finishing ya. grup deh. Iya, itu lumayan ya agak struggle lah di depan, apalagi gua rasa walaupun main Inter Thuram memang nggak cocok untuk main di sebagai ujung tombak di tengah gitu ya. Gua lebih yakin kalau dia mainnya di kanan di posisi Griezmann, justru Griezmann-nya yang jadi false nine atau Mbappe yang di tengah, kirinya si Dembele atau siapa gitu. Jadi ketika kemarin yang mainin Kolomuani jadi diganti sama Kolomuani itu memang lebih bagus kan. Efeknya juga Kolomuani bisa one to pass dengan lini-lini tengahnya gitu. Iya, benar. Dan ya menurut gua kalau dipaksakan lagi tetap nggak bakal efektif sih kalau Thuram dimainin di sebagai lini tengah. Di Giroud masih dibuang nggak sih Giroud? Siapa? Giroud masih. Iya, Giroud Giroud masih. aja lagi atau ya kalau Muani gitu. Dan untuk lini tengah gue juga lini belakang maksudnya tadi Saliba sama Upamecano, gue masih menantikan Benjamin Pavard sebenarnya dimainin lagi. Iya. Gue nggak ngerti kenapa dia nggak dipasang-pasang dengan Deschamps nih, karena ya mungkin di kanan dia udah bilang nggak suka kan di posisi Konde sekarang yang diisi kan. Iya. Mungkin kalau di tengah ya Upamecano untungnya nggak seperti kayak di Munchen gitu, emang layak lah untuk mengisi lini starting line up. Kalau gue sih melawan Portugal, gue rasa ini bisa, tapi Thuramnya Prancisnya juga ini sih seret gol juga sih. Ini saat-saatnya Giroud beraksi. Iya, harusnya. iya. Giroud beraksi. Menurut gue sih 0-1 lah, menurut gue menangnya Prancis. 0-1 ya? Kalau lo? Oke, sebelum gue masuk ke prediksi, mungkin gue bahas beberapa hal dulu yang kayak Portugal, itu Diego Costa jadi kiper pertama yang melakukan 3 clean sheet atau 3 penyelamatan penalti di Euro. Di Euro sepanjang Euro pertama kali. Benar sih. Terus hal yang menarik teman-teman di sini, kalau ada yang main Twitter, jangan lupa follow Extra Time Indonesia dan jangan lupa ngecengin dia karena kemarin habis kena kasus Bang Bara. Biasa ngecengin Ronaldo. Kan Ronaldo nangis tuh yang gagal penalti di Extra Time. Terus habis itu ibunya juga nangis, terus dicengin sama Eti, terus dicengin balik. Abis lah, pokoknya udah blunder ke sekian ribu kali. Extra Time Indonesia, kamu hebat. Lalu yang kedua, Prancis ini jadi satu tim yang belum kebobolan sama sekali loh di Euro kali ini. Ya, Spanyol kemarin ngobrol dari on goal. Dari on goal, dan ini Prancis masih jadi salah satu tim dengan performa defensif yang solid banget gitu loh. Iya. Di 4 pertandingan tanpa kebobolan, biarpun open play-nya sangat-sangat buruk ya. Tapi di sisi lain mereka punya tingkat kerapihan yang bagus gitu buat gue ya, biarpun tingkat finishingnya gue nggak tahu Deschamps apa yang lagi coba dimaksimalkan, karena mungkin ketika dia mainin Giroud terus-terusan dia mungkin berpikir di 2026 atau keberlangsungan di depannya, jadi nggak punya striker yang bisa diandalin di depannya. Jadi memang jadi salah satu tim aneh tapi solid gitu buat gue. Mungkin nambahin sedikit sebelum masuk ke prediksi skor lagi, Belgia yang ada yang ingat kemarin Kevin De Bruyne habis ditanya generasi emas, stupid question ya, tapi menurut gue juga nggak salah lah, maksud gue ya memang gue ngecek di Twitter juga, jadi si wartawan itu banyak dicengin juga, lu aneh gitu lagi nanyain pertanyaan gitu, tapi maksudnya valid question gak sih, maksudnya lu dengan generasi pemain lu yang begitu bagusnya sampai di FIFA sempat jadi posisi 1 kan ya di FIFA, tapi di ranking. Iya di ranking, tapi prestasi terbaiknya ya juara 3 di World Cup kan jadi pertanyaan juga gitu, harusnya dia bisa melangkah lebih jauh juga di sini, tapi ya secara kualitas gue lihat mungkin udah banyak pemain yang udah ngelewatin masa peak time-nya juga, spesifik di lini tengah dan lini belakang. Lini depan mungkin ada Openda yang masa depannya masih bagus. Oke, masuk. Dan itu BTW jurnalis Italia tuh ngomong. Iya, betul. Freddy Palmieri. Betul. Terus mungkin masuk ke Portugal dan Prancis. Feeling gue ya, kemungkinan besar bakal masuk ke babak penalti. Dan ini
mungkin nih bakal main di satu sama sih. Mungkin main di satu sama, tapi kalau udah masuk penalti-penaltian, gua kemungkinan besar masih kemungkinan besar jadi Portugal kalau masuk ke penalti-penaltian. Lagi bagus ya. Karena memang Prancis, ya nggak tahu sih kalau main di penalti-penaltian udah berapa kali Prancis kayaknya bau banget gitu. Tapi ya mungkin itu saatnya Prancis membuktikan diri di ajang penalti-penaltian kali. Justru saatnya jangan sampai penalti. Oh iya sih. Killing the game. Tapi ya masalahnya open play-nya juga belum terbukti baik sampai sekarang gitu. Kecuali mainin Giroud, itu mungkin beda. Kalian nonton ini nggak? Di Reels yang bule itu. Let meeting. Oh, let meeting. Gulu. Masa. Terus saya diomongin, nggak usah dijelasin. Masih nggak usah dijelasin lagi. Oke, next ke pertandingan selanjutnya. Atau kita baca ini dulu. Saweria dari seperti biasa ada donatur tetap kita. 2 kali loh. Dari Jerman ini Arnold Swadiningrat. Yang pertama dia ngasih 25.000 tanggal Monday itu hari apa itu? 26 ya, itu komennya buat perspektif bola Indonesia, terutama pengelola klub di liga, semoga bisa belajar banyak dari pengelolaan Komo. Betul sekali. Nah, terus kemudian ada yang kedua 25 lagi. Nah, ini bacain nih Bang Bara bahasa Jerman soalnya. Gehensy Deutschland. Apa itu artinya? Artinya itu gue nggak tahu. Itu ya Jerman lah ya. Intinya apa sih? Gehensy. Maju terus Jerman. Pantang mundur, jangan menyerah ya mama. Bentar tampilin Ben. Itu artinya. Oke, terima kasih banget Bang Arnold Swadiningrat Thank you, ya Arnold. untuk supportnya, sangat rutin. Thank you. Dan selanjutnya kita akan bahas pertandingan apa nih? Pertandingan Nah, ini calon juara Euro. Coming home. Swiss maksud gua. Oh iya benar, coming home di Swiss. Swiss ya. calon finalis. Ya, ini calon finalis di mana ada Inggris lawan Swiss. Nah, kita bahas Swiss ya dulu kali ya, karena sudah mengalahkan Italia dengan skor meyakinkan juga 2-0. Nah, ini menurut gua goblok. Pioli lagi. Spalletti. Bukan tahunnya pelatih botak. Iya, pelatih botak ya. Ini gue melihat kemarin, aduh, mainnya tuh nggak ada kejelasan sama sekali. Terus dia udah tahu lini kanannya dieksploitasi sama Vargas, sama siapa lagi tuh Ebiser. Tetap aja dulu Lorenzo dipasang terus gak diganti-ganti. Terus untuk lini tengah ngapain juga masukin Cristante. Kalau Fagioli oke lah untuk gantiin Jorginho. Terus di depan Syarawi itu kasih ngapain dia? Udah waktunya udah habis. Justru Zakani yang kemarin jadi penentu di pertandingan sebelumnya malah nggak jadi starter gitu. Nah ini, aduh gua nggak ngerti lagi dah. Lu lagi dong? Oke. Ya gue di luar bahas teknis pertandingan ya. Buat gue secara kualitas teknis di lapangan tentu Italia udah habis lah. Italia gue bilang di pertandingan ini ya kita kayak samakan dengan Panama lah ya mungkin ya, biar nggak terlalu susah gitu nganggep tim Italia itu main itu kayak apa ya, kayak Panama lah kurang lebih, dengan pemilihan tim yang sangat amburadul. Gue kalau baca di salah satu media Italia, pergantian taktik ke 4-3-3 ini itu terjadi 3 jam sebelum pertandingan. Jadi sebelum latihan itu 3-5-2. Kalau nggak salah 3-4-3 atau 3-5-2, gue agak lupa. 3 jam sebelum pertandingan itu diganti ke 4-3-3 dan ada pemain yang jadi starting lineup itu nggak tahu bakal dimainin sebelum pertandingan. Jadi kayak, Mas saya main nih Pak Latih gitu. Jadi itu sebegitu kacaunya di ruang gantinya Italia, dan ada beberapa pihak juga atau pemain yang ngerasa nggak senang dengan dipanggilnya Fagioli di timnas Italia. Jadi banyak kompleksitas yang terjadi di dalam tubuh Italia itu sendiri, dan dibuktikan di dalam lapangan juga. Pemilihan pemain yang sebenarnya kita sudah tahu di pertandingan pertama dia udah nggak layak gitu untuk main jadi starting line up. Gue sangat kasihan dengan Gianluigi Donnarumma sih. Maksud gue capek-capek pergi gitu, harusnya kan waktunya liburan ya untuk ngegendong tim-tim babi ini. Maksud gue gila sih, secara permainan nggak layak banget, tidak punya konteks yang mau dihadirkan di lapangan. Pemilihan strategi, backup plan itu gila-gilaan hancurnya sih. Dan ini sebenarnya gue mungkin kita udah sempat ngobrol di grup ya, bahwa gue bilang ya Spalletti itu tipikal pelatih yang nggak punya plan B gitu. Kalau grand plan-nya dia nggak jalan, ya hidup atau mati gitu pilihannya. Nggak ada hidup atau gini nggak ada. Jadi hidup atau mati. Dan di posisi ini ya benar-benar mati udah fix, udah nggak ada opsi lain gitu. Pemain yang dimasukin juga ada beberapa yang terlambat dimasukin, pengambilan keputusan yang salah, dan
ada beberapa pemain juga yang kita udah tahu udah nggak layak, Cristante, Di Lorenzo, Mancini buat gue harusnya dimasukin dari fase grup lah untuk dia terbiasa. Darmian ditaruh di kiri. Come on lah, maksud gue El Shaarawy yang udah saatnya, ya maksud gue dagang pizza aja gitu, maksud gue udah habis gitu masanya. Di luar dari teknis di lapangan yang Swiss kita udah tahu dari fase grup juga sangat bermain solid banget gitu, dan yang ngebobolin juga pemain Serie A juga. Jadi ya buat gue sih ini akhirnya cuma kekesalan aja, nggak ada bahasan teknis secara di lapangan karena memang tidak terlihat sama sekali secara teknis. Iya. Makanya itu anehnya ketika mengganti dari 352 ke 433 lagi. Gua rasa di 352 ketika lawan Kroasia ya walaupun nggak banyak menguasai ball possession atau banyak chance gitu, tapi lebih balance gitu. Italia memang ya tim yang mengutamakan pertahanan dulu menurut gua dibandingkan bermain atraktif sepanjang turnamen gitu. Jadi sebenarnya dengan 352 itu udah lumayan bagus, tapi ini dibalikin lagi ke 433 dan yang entah menyedihkan atau justru bagus ya, Spalletti kabarnya tetap bakal melatih. Akan megang sampai 2026 sampai kontraknya habis. Iya, sampai Piala Dunia, dan dia ininya juga bakal dia bilang gue tetap mau bawa tim ini ke World Cup dan bahkan kedepannya tim ini bakal lebih muda lagi. Meremajakan timnya. Iya, meremajakan tim. Dan menurut gua itu jadi inline dengan apa yang diharapkan sama fans Italia sebenarnya kan. Jadi di sini tuh ada beberapa spektrum fans Italia, dan menurut gua fans Italia sama fans Indonesia nggak jauh beda sih. Gue lihat bahwa ketika tim menang yang dibilang ini kemenangan bersama, ketika kalah yang disalahin Inter. Emang goblok, fans goblok kata gua mah. Maksud gua ya ini maksudnya itu lu bisa lihat landscape orang-orang Italia ketika Italia tuh kalah lah, pokoknya lu pasti bisa lihat lah berantemnya mirip banget kayak Indonesia. Terus habis itu, dan menurut gua ada satu pola pikir yang menarik tuh, ada beberapa fans yang bilang bahwa lu kalau mau nyalain satu hal yang lu mau salahin di sini, yaitu FIGC. Kenapa lu nggak kasih kenapa pemain muda Italia yang sangat bersinar, kita bisa tahu kan nih menang Euro di U17 sama U20 ya, sama Piala Dunia Piala Dunia U20 kalau nggak Piala Dunia kalau nggak salah dia udah menang juga U17 kalau nggak salah. Angkatan Simone Pafundi, Kamada. Jadi dalam 2 tahun terakhir dia pemain usia yang mudanya juara, tapi kita bisa lihat kan pemain-pemain muda ini main di mana? Ya Serie C, ya kalau nggak di Primavera. Jadi FIGC juga nggak punya rules yang jelas untuk bisa secara tim diremajakan dan bisa berkembang gitu loh. Kecuali lu kayak negara kayak Brazil yang hidup mati lu ya di sepak bola gitu. Jadi mau nggak mau dia harus eksodus keluar. Jadi liganya berantakan pun pemainnya bisa berkembang di luar negeri. Tapi kan pemain Italia atau orang Italia itu nggak terbiasa untuk mengadu nasib di luar. Gitu loh maksudnya pengaturan aturan untuk pemain muda seperti kayak di Inggris. Makanya kita bisa lihat kayak Phil Foden, Bellingham, karena mereka ada kuota untuk pemain U20 atau home ground untuk minimal itu di liga 4 orang untuk didaftarkan dan dapat menit bermain pada akhirnya. Tapi gitu ini sih. mempengaruhi keputusan FIGC buat yang memulai tim-tim besar ini memainkan tim mudanya sih di Serie C. Iya betul. Kayak bertepatan banget dengan momennya kalah. Yaudah nih kita sekarang aja nih kita majuin kayak. Apa sih Juve namanya? Juve next game. Milan juga baru di Serie C. Atalanta udah duluan juga. Jadi ya itu sih menurut gua skema panjang, tapi kemarin ada yang lucu. Ada kan ngomongin pemain muda kan, home ground pemain muda. Jadi gua harus ngeganti ke Kvaratskhelia untuk mainin Zerbin. Ya sih, lucu juga sih. Ya ngapain juga kata gua nggak jadi Scudetto. Tapi ada yang dibeli sama Munchen kan yang U17 itu dari Cremonese atau apa gitu? Bukan Udinese. Bukan. Ya itu, jadi lumayan ada pionir lah untuk pemain muda Italia yang bermain di luar. Dan kita udah dengar banyak pemain kan, Kamada, Pafundi. Jadi gua berharap sih masa depan Italia juga bisa lebih cerah lagi. Atau kita lihatnya di Piala Dunia nanti gimana yang mau dibawa. Dan kalau menurut gua mungkin agak nyerempet ke Spanyol yang tadi. Bedanya dengan Spanyol ini ya Italia sama-sama banyak main muda atau banyak yang minim caps, tapi Spanyol punya pemain yang kayak Carvajal, kayak ya siapa tadi yang tua lagi, Jesus Navas, Jose Lu ya maksudnya yang memang udah punya aura juara gitu. Ada aura dan ada pengalaman untuk ya di masa-masa genting gitu loh, dibandingkan dengan Italia
ya kemarin paling tua ya si Darmian paling ya. Iya Darmian betul, yang punya exposure atau dengan pengalaman juara lah gitu. Nah ini kabarnya juga bakal ada kedepannya bakal ada beberapa perubahan di squadnya di kita baca dari EFTV ya, ini ada Dari Sky Sport. Dari Sky ya, ada beberapa nama yang kemungkinan bakal dipanggil, ada kemungkinan ada beberapa nama juga yang kayaknya udah habis nih masanya ada yaitu ada ACRB, Jorginho sama Darmian tadi ya. Terus yang masih ngambang aja nih ada Meret, Di Lorenzo, Mancini, Cristante, Retegui juga bahkan yang baru mengenyam berapa caps doang kan. Terus yang bakal dipanggil pemain muda nih ada banyak sebenarnya nih. Kalian bisa lihat di sini nih, langsung kita tampilin. Ini pemain-pemain muda yang tadi disebut oleh Rangga, ada juga ada Kasade pemain Inter yang dijual ke Chelsea. Oh, Udogi juga kan udah ini ya udah fix jadi orang Italia ya. Betul dari Penyisian sempat dipasang kayaknya. Iya, cedera aja kan ya, dan udah beberapa tahun gitu kan, kayak Udogi cedera ya Orsolini juga sebenarnya nggak mudah juga kan Orsolini mah. Sama Kayode nih yang dari Fiorentina, dia juga bagus juga. Oke, sekarang kita ke lawannya Swiss dulu ya. Ini Swiss akan melawan. Lu kemarin kan menjagokan Swiss nih. Apakah apa menurut lu sebenarnya yang bisa bikin Swiss solid kayak kemarin? Gua udah minum tadi tuh sebenarnya pengen menyiapkan tenaga dulu untuk marah-marah sama Spalletti. Jatuh kan tuh clip on gua. Jadi Spalletti tuh gini loh. Spalletti tuh lupa bahwa ini tuh yang dipegang itu Itali bang, bukan Napoli gitu loh. Jadi ngapain lu main pakai 4-3-3, lu nggak punya pemainnya gitu. Jadi ya belajar yang benar ya Spalletti ya gitu ya ke depannya, karena kamu masih dipercaya untuk memegang skuad Italia di 2026 gitu kan. Jangan terlalu banyak ngambil pemain Inter, ya ngambilnya pemain Milan aja gitu ya. Tentu pemain Milan nggak ada, jadi nggak bawa. Iya, jadi nggak bawa juga kan. Jadi ini selamat. Jadi biar nanti gantian Inter nggak disalahin tapi Milan yang disalahin. Nah gitu. Ya kalau tadi gue nyenggol Itali dikit nggak apa-apa ya. Gue nyenggol Itali dikit ya. Menurut gue emang ada kesalahan individu-individu juga sih. Tapi kayaknya itu memang karena ketidaksiapan dari pemain-pemainnya sendiri bahwa di deploy taktik yang kayak gitu yang kita dulu bilang kan emang banyak juga. Bukan banyak sih, ada beberapa pemain yang juga mungkin dia nggak tahu gitu. Gue masuk squad nih, anjir. Gitu. Ya udahlah, tuh biar keluar aja unek-uneknya gitu kan. Nah terus kalau untuk Swiss lawannya nih Swiss ya, kenapa Swiss bisa solid kayak gitu? Ya simple aja kalau menurut gua. Swiss itu ya bermain apa adanya, gimana dia ngedeploy taktik, bukan reaktif, bukan yang harus menyesuaikan sana sini, tapi yang memang bermain sebagaimana tim ini dibentuk dari awal gitu. Jadi memang free flow dari pemain-pemainnya itu dapat banget tuh kemarin. Dan juga menurut gue Swiss juga lebih tenang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan. Gue udah pernah bilang juga yang kayak di episode kemarin bahwa di Euro kali ini tuh ya kayak main catur aja Bang Bara. Jadi lu kalau ketika lu ada kesalahan ya lu bakal dihukum kan. Dan ketika lu bikin kesalahan ya misalnya pelatih lu gitu bikin kesalahan, ya udah tim yang lebih siap itu ya bakal memanfaatkan kesempatan itu dan bisa ngelihat kesempatan itu gitu. Karena pelatih-pelatih yang ada di Euro ini juga bukan pelatih-pelatih kacangan kan. Gitu. Banyak juga tim-tim yang emang udah ganti pelatih dan emang memberikan penyegaran gitu untuk timnya sendiri gitu. Dan ini terjadi juga di Swiss gitu kan. Dan kenapa bisa solid kayak gitu? Balik lagi ya karena emang timnya udah terbentuk dan bermain sebagaimana tim ini biasa bermain. Dan juga faktor X-nya tuh ternyata mereka tuh main tanpa beban sih, Di, kalau menurut gua gitu. Jadi dan juga penerapan skill individu pemainnya tuh jauh lebih percaya diri gitu untuk memanfaatkan skill individunya dia gitu. Kayak kelihatan banget di golnya Vargas kan, Vargas juga dengan cerdik dan dengan tenang gitu untuk bisa percaya diri, ngegocek dan nembak ke gawang gitu. Nah ini yang gua nggak lihat di waktu lawan Italia kemarin. Di Italinya sendiri gitu kayak kepercayaan diri itu tuh nggak ada. Jadi ini adalah faktor yang sangat penting menurut gua gitu. Oke, sekarang kita langsung bahas ke lawannya Swiss. Ada Inggris yang lagi-lagi harus digendong oleh Jude Bellingham ya. Di menit-menit akhir sekali itu 90+6 ya kalau Jude Salto Bellingham. Ya, Bellingham menjadi aktor kemenangan Inggris kemarin sebelum extra time, dan di extra time akhirnya gol Harry Kane bisa membawa Inggris melaju ke babak perempat final. Nah ini Bang Bara melihat Inggris yang sebenarnya tidak meyakinkan lawan Slovakia kemarin gimana nih? Slovakia sama sekali nggak pantas kalah sih. Iya, Iya, setuju. Bener dia menjalankan taktiknya dengan sempurna ya sebelum
golnya Bellingham itu karena dia mencuri kesempatan buat mencetak gol, sementara dia juga tahu Inggris adalah tim yang lebih kuat dari mereka, dia bisa bertahan lebih solid tapi memaksimalkan serangannya itu bisa menjadi gol. Dan kita tahu sendiri Gerbang Selatan juga ketika di grup udah mainnya nggak jelas kayak gitu kan. Tidak bisa menyatukan top scorer Bundesliga, pemain terbaik La Liga sama pemain terbaik UCL Bellingham ya. Terus Foden juga pemain terbaik Premier kan Premier League. Iya, salah satu pemain terbaik lah di Premier League. Dengan kekuatan kolektifnya Slovakia harusnya mereka lebih pantas lah, karena tapi balik lagi ya Jude Bellingham seorang pemenang, dia membawa mentalitas yang baik digodok dengan sangat baik di Madrid ya sama Ancelotti, jadi dia bisa menularkan paling enggak kalau teman-teman yang enggak dianya bisa sendirian tuh fight sampai menit terakhir dan terjadilah malapetaka untuk Slovakia sehingga tebakan gue menjadi salah ya. Iya. Nah ini sebagai tim yang dilatih oleh pelatih Slovakia, ini dilatih oleh Calzona nih. Sebenarnya Calzona juga di awal-awal sempat diragukan, bahkan bukan caci maki, maksudnya di inilah, lu belum pernah ngelatih tim senior udah ngelatih timnas aja nih. Nah, menurut lu Slovakia sebenarnya gimana kemarin? Beli layak apa enggak sebenarnya? Ya itulah signature move dari Calzona ya. When you win, lu masukin pemain that fucking player yang pemain degradasi, maksud gue Norbert Gomber, dan ini maksud gue ini kesalahan ini tuh kesalahan fundamental buat gue. Di luar dia bermain sangat baik 95 menit ya. Ini 94 menit karena Bellingham itu saltonya 94 sekian. Kesalahan fundamental adalah sebenarnya Inggris itu kemarin kesulitan karena beberapa kali Slovakia itu masih ada inisiatif untuk menyerang. Terus di menit-menit akhir lo masukin defender, di mana akhirnya lo harus ngegrendel kan. Sementara kualitas pemain lo juga nggak bagus untuk ngegrendel gitu sebenarnya. Dan Lobotka udah capek pak. Lobotka udah capek ngelindungin satu tim bangke ini, maksud gua. Skriniar juga main yang nggak solid-solid banget. Gue malah bilang Hanko bagus di situ. Oliver Duda sepanjang pertandingan udah oke, malah diganti. Andrej Duda. Ini yang Oliver atau yang Verona kan? Iya, yang Verona. Gue ingatnya Oliver Duda mulu ya udah, pokoknya Duda diganti. Makanya Puco udah kecapean lah karena udah 37 tahun. Pekarik harusnya udah diganti dari 70 menit harusnya Pekarik udah diganti. Dubravka juga sebenarnya mainnya udah lumayan solid, tapi ya itu tadi gue bilang sebenarnya ada beberapa orang yang bilang you cannot take out Madrid from the player. Ya itu yang dibuktiin sama Bellingham. Bisa pemain 94 menit bapuk, 94 lewat dikit langsung salto. Itu juga gua nontonnya. Tapi maksud gue satu hal spesifik yang mesti dibilang di sini. Gue kemarin juga sempat nonton bareng sama teman-teman gue. Gue cuma ngomong satu, Foden diganti nih sama Palmer, menang udah. Karena semua itu masalahnya ada di Foden tau gak sih, jadi nyangkut di dia, biarpun dia nyiptain banyak chance ya, tapi pemainnya tuh terlalu sentrisnya jadinya di Foden, terlalu sentris di Foden, beberapa corner juga jadinya near post yang seharusnya lu bisa bikin lebih wide, jadinya mudah ditebak, secara set piece-nya jadi mudah ditebak. Foden diganti sama Palmer langsung berubah banget landscape-nya, dan Ivan Toney masuk juga jadi jauh lebih hidup lagi. Jadi dua pemain itu ternyata memang menghidupkan kembali Inggris yang gua kira bakal kalah sama Slovakia sih. Dan babak kedua kena mental juga kan. Baru main langsung tiba-tiba kebobolan sama Harry Kane. Iya benar, itu kacau banget sih. Ya itulah signature move-nya Calzona si bodoh itu. Tapi ini jadi jalan sama prediksi gua bang. Karena emang Inggris punya talenta-talenta yang luar biasa juga, jadi ini bisa diselamatkan. Dan ini murni diselamatkan oleh talentanya sih. Betul. Bukan Southgate ya Allah ya Rob, berarti olahraga. Langsung aja untuk ke prediksinya ya. Ini kalau dari gua Swiss bisa mengalahkan Inggris kalau mainnya Inggris kayak kemarin, dan Swiss juga solid kayak lawan Italia. Ini gua nggak ada Inggris lagi. Iya ini benar. Swiss 1-2 lah bisa golin mungkin Inggris. 1-2 sama Greek, bro. 0-1 buat Swiss. Oke, langsung aja Jan Sommer bisa akan melawan antara Belanda atau Turki nih. Nah, Jan Sommer mudah-mudahan nggak dimusuhin ya di Inter. Kan kemarin. Minta maaf. Nah, ini juga ada lagi nih, ada Dumfries, ada Hakan Calhanoglu. Nah, ini kemarin ini mainnya masih Inggris ya. Ini kemarin Netherlands bisa menang meyakinkan melawan Romania, walaupun di babak pertama sebenarnya ya sebenarnya tetap meyakinkan sih, tapi nggak banyak chance lah di babak kedua. Dennis Mann-nya oke bro. Dennis Mann tetap oke. Main Parma itu memang bisa mengacak-ngacak, dan si apa tuh Yanis Hagi ya, pasti anaknya. Iya, si Yanis Hagi. Itu juga George Hagi. Dia George ya?
Ya, George. Iya bergesekan mulu sama Dumfries kemarin dia. Nah, untuk Belanda sih menurut gua kunci utamanya adalah kemarin ketika Depay tidak bermain terlalu egois. Kemarin tuh dia banyak supply ke kiri kanan juga, makanya Gakpo bisa lebih leluasa gitu. Terus di lini belakang juga lebih solid. Kemarin kan gue sempat bilang masalahnya di komunikasi dan ya komunikasi di pertahanan intinya De Vrij sama Van Dijk ini kemarin udah lebih bagus. Nah, kalau dari sisi satu lagi siapa? Turki yang lawan Austria ini juga sebenarnya Di luar dugaan sih kalau Iya, Di luar dugaan. Ini against the odds lah kalau ini. banyak yang menjagokan Austria karena udah hitam paling hitam. Enggak, dan secara kualitas juga bagus. Secara kualitas bagus. Sementara Turki cetak gol lewat Itu gol cepatnya Demiral itu yang jadi pembeda dua gol sih. ya dari back. Ini masih Juventus ke sih dia? Enggak di Arab. Liga Arab. Nah ini untuk Bang Bara dulu kali Turki melawan Belanda bagaimana nih odds-nya nih kira-kira nih? Iya memang bener sih si Mary ini umut perih ya. Merih. Kan waktu di grup gue sempat bertanya-tanya tentang pemilihan starting line-up-nya Montella ya, karena banyak pemain yang harusnya lebih berpengalaman walaupun kayak Demiral contohnya udah ke Liga Arab, tapi kan dia udah kenyang banget bermain di Atalanta, Juve dan juga sempat di apa namanya ya pokoknya dia pemain sangat bagus. Dan juga kayak misalnya dia di strikernya itu kan juga sebenarnya ada harusnya ada lebih senior lah yang bisa. Ada si Yilmaz kayak gitu, tapi dia agak mempertanyakan pemilihan Montella. Dan di satu pihak lainnya Austria bermain sangat bagus dan komposisinya itu sebenarnya dream team pada levelnya dia dengan pemain-pemain yang lengkap. Ada si backnya Bolonya juga kan, si Pos itu Kevin Danso juga. dan ada Arnautovic dan Gregoritsch. Itu sebenarnya memang Austria sangat kaget dan terkejut ya gue Turki bisa menang lawan Austria, tapi balik lagi pemain yang berpengalaman yang akhirnya dipasang dia justru menjadi pembeda banget di match kemarin. Oke, ini ini kan melawan Belanda akhirnya Hakan Çalhanoğlu bisa bermain kembali ya. Yoi. Nah ini apakah akan bisa membuat lini tengah Turki lebih baik nih ketika melawan Belanda? Agak Karena lawannya di Belanda, kalau nggak salah ada si back-nya si Bolonya si Schouten, terus siapa lagi tadi Xavi Simons sama Tijani lah. Tijani Reinders yang bermain sangat impresif juga melawan negara rasis ya. Kemarin lu ada lihat Twitter gak? Iya, yang dibilang bahwa Romania itu ngelawan timnas ini apa namanya? Yang negara itu negara Belanda jajahan Suriname. Iya, Romania lawan Suriname, emang rasis Romania, mantesan kalah lu. Jadi ya buat gua sih ngelihat dari dua tim ini ya sebenarnya ya kalau lu tanya secara kualitas ya gua kan bilang Belanda. Tapi masalahnya di fase grup gua nonton Belanda, astagfirullahaladzim. Kadang juga pemilihan pemainnya juga kadang suka ngablu. Biarpun punya kualitas pemain yang bagus, kita mesti bilang pemain yang dimasukin ini tuh pemain yang ya udahlah gitu, salah satu kandidat finalis juga gitu. Tapi ya beberapa kali di luar dari pertandingan Romania kemarin ya, beberapa kali juga banyak buang-buang peluang yang nggak penting gitu loh. Tapi biarpun jadi posisi karena kemarin nggak menang ya di pertandingan terakhir dan jadi di slot yang kanan ya, jadi lebih dimudahkan. Tapi ya seharusnya dia bisa bermain lebih impresif lah di luar pertandingan lawan Romania kemarin. Di sisi lain Turki tadi ya dengan adanya Çalhanoğlu, gue entah kenapa dengan adanya Çalhanoğlu gue jadi agak deg-degan gitu loh, karena takutnya bolanya dialirin jadi karena kalau jadi ke dia terus gitu, itu yang membedakan beberapa negara lain seperti Swiss biarpun ada Granit Xhaka ya, tapi permainannya seperti satu unit gitu loh, bukan berporos pada satu pemain. Itu yang bisa jadi bumerangnya buat Turki buat gua, karena kayak coachku ya siapa? Boleh lihat yang Turki nggak namanya? Kokcu juga salah satu jadi pemain Benfica juga. Ferdi Kadioglu juga oke. Maksudnya dari sisi area kirinya juga oke. Arda Güler sih gue ngelihat mentalitasnya sih bukan seusia dia sih buat gue. Arda Güler itu gila sih. Memang masuk ke Madrid adalah pilihan yang tepat untuk Arda Güler sih. Kayak kemarin gol yang kedua yang corner dari ke Mary Demiral dari corner itu kan dilemparin gelas ya, abis itu langsung begini cuy. Gila sih kata gue, mentalitas buat seorang bocil ya. Buat seorang bocil gitu loh, mentalitasnya nggak bisa ditahan. Nah
balik lagi kalau ke dua pertandingan ini, biarpun secara kualitas memang Belanda lebih bagus, tapi gua ngelihat kayaknya bisa jadi Turki ngasih kejutan sih. Biarpun ini against my di luar akal sehat gua sih, tapi ya kemungkinan Turki yang bisa ngambil chance sih di sini. Skor berapa? 1-2 sih. Oke. Ya kalau lu aja menurut lu gimana Turki lawan Belanda? Gua masih Belanda sih. Asal Make sense, karena gue ngelihat Memphis Depay ketika nurunin egonya dia jadi kayak Klay Thompson. Bener-bener bisa jadi penarik aja gitu kan. Jadi orang jagain dia biar nggak 3 point gitu. Yang pemain NBA dia sebenarnya. Iya sebenarnya. Oh bagian dia style gitu. Memphis Depay ini. Sering ikutin Depay. Jadi kalau gue ngeliatnya gini sih, kalau Hanoglu main ini justru malah jadi bumerang juga buat Turki karena menurut gue jadi bola bener-bener dialirinnya ke dia dan itu bisa diantisipasi banget sama Belanda. Nah ini tergantung gimana kalau Hanoglunya sendiri bakalan main kayak gimana. Tapi harusnya Arda Güler dan Kenan Yildiz ini bisa sangat dimanfaatkan untuk jadi magnet gitu, untuk narik pemain-pemain Belanda yang lain untuk ngejaga mereka dan itu ngebuka chance lagi untuk pemain lainnya lebih bisa beraksi gitu kan. Kayak si Burak Yilmaz atau siapalah yang dimainin di sana kan. Tapi gue nggak ngelihat itu bisa jadi pembeda banget juga ketika lawan Belanda karena Belanda gue ngelihatnya sih udah menemukan kematangannya gitu ya, udah mulai menemukan ritme permainannya di kompetisi kali ini sih. Kalau gue gitu dan Gakpo dan Malen itu kemarin, Iya emang. terutama Gakpo itu ternyata gacor juga ya kalau udah main serius kayaknya dia. Skor berapa tadi? Kalau gua skor di 2-1. Untuk Belanda ya, untuk Belanda. Bang Bara tadi berapa? Gue belum. Gue kalau Austria yang lolos sih sebenarnya Austria bisa ngatasi Belanda ya. Tapi gue melihat Belanda ini dia progres dari tiap match. Betul. Itu gue setuju. Terakhir gua ngomong gitu di Italinya kalah sih bang. Gitu. Gitu yang lawan Turki walaupun gue pengennya Turki menang, tapi kayaknya ini para teman-teman gue dari timur akan konvoy di HI nih, dia menang lawan Turki, Belanda. Make sense. Iya kalau gue melihat Turki di awal-awal apalagi ketika lawan Portugal itu sangat buruk defensif ininya ya. Defensif ininya apa? Defensif line dan komunikasi segala macam lebih buruk. Sama kayak Belanda yang di grup juga buruk, tapi Belanda kemarin progres sekali lagi yang Bang Bara bilang. Jadi gue merasa Belanda bisa mengambil game ini dan menang 2-1 sih. Gue 2-0 Belanda. 2-0. Tapi jangan lupakan kemarin Austria juga berprogres loh. Salah satu tim terbaik di Euro juga ya. Iya. Prediksi gue kan final. Maksud gue Sampai semifinal kalau gue bilang. Austria Jerman. Aduh jadi mengingatkan masa lalu. Enggak, tapi maksud gue Austria Jerman Turki gitu kan. Polandia masuk. Waduh, jangan ya. Kok gitu? Maksudnya ngobrol. Kan satu negara dekat-dekat semua itu. Iya, maksud gue itu. Iya, maksud gue itulah balik lagi Turki itu juga against the odds juga gitu. Maksudnya ngelawan tim yang memang lagi superior, secara tim juga lagi solid. Nah, tiba-tiba beras gitu. Itu doang sih. Gue sih ngeliat Hakan di Turki tuh beda perannya sama kayak di Inter ya. Betul. Dia kayaknya pakai dua gelandang yang sebagai DMF atau ya kadang-kadang jadi CMF lah kalau gitu. Jadi makanya bolanya itu ke Hakan dan Hakannya juga dijadikan pemain yang kreatif gitu. Jadi kan harus yang mengalirin bola kemana-kemana. Makanya agak kurang masuk di skemanya Vincenzo Montella sih menurut gua. Tapi Yildiz ini bermain di tanah kelahirannya loh, by the way. Iya di Jerman. Dia tuh Hakan lahir juga di Jerman. kan? Dia lahir di Jerman dan Yildiz itu belum bisa bahasa Turki sampai sekarang. Jadi karena emang dia lahir di luar Turki, jadi sama kayak Urat Mangunnya suka ngobrol di sini. Iya, ada beberapa pemain. Urat Mangun aja di Indonesia. Enggak, memang bisa dia di sini. Maksudnya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Benar. Kalau nggak salah Yildiz sama Güler. Akan nggak bisa ini. Akan bisa bahasa Turki. Saya tahu gua. Oke, itulah prediksi menurut kita. Silahkan kalau Tifos ingin menulis komentarnya juga, menulis prediksi juga di kolom komentar bisa. Terus komen-komen juga tentang prediksi kalian yang bakal juara Euro siapa ya. Sama sebelum closing kemungkinan Sabtu gue bakal live reaction juga. Jumat ke malam Sabtu lah ya. Malam Sabtu gue bakal live karena beberapa pertandingan gede lah. 2 pertandingan. Kenapa? Malam ini saya akan melive-kan langsung untuk beberapa pertandingan. Apa sih ya?
Jerman, Spanyol dan Portugal, Prancis. Dan mungkin saya akan reportase dari bar di Jerman ya. Siap. Oke, thank you Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan tiap ada episode lainnya. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok pinsport.com, ada di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Gua Aldi, Saya Reza. Saya Komeng. Ayub Bara. kita semua pamit. See you on another episode. Bye bye.